Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Mengalirkan air darah, berbujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihadana wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Dewan juri sekalian yang saya hormati dan peserta-peserta pengikut dari IQ competition yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul dan menyaksikan di sini. Dan kita tidak dapat menghitung apa nikmat-nikmatnya. Ada sebuah kata-kata, jika lautan dijadikan tintanya dan ranting-ranting dijadikan penanya, tak akan sanggup seorang pun menghitung nikmat-nikmat dari Allah. Karena mengapa? Sungguh banyak Allah sudah kasih dengan kita. Yang saya contohkan adalah satu, oksigen. Oksigen kalau Allah berikan kepada kita percuma, cuma-cuma atau gratis. Kalau Allah berikan kita dengan berbayar per bulan, misalnya setiap oksigen per bulan 500. Bayangkan aja sudah 12 bulan itu berapa? 1 tahun itu berapa? 2 tahun kemudian berapa? Kalau kita tidak bayar maka dicabut nikmat oksigen. Sungguh murahnya hati Allah dan memberikan kita semua nikmat. Dan salawat beriringkan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zamannya unta ke zamannya Toyota, dari zamannya nyeker menuju zamannya eger, dari zamannya kejahilan menuju zamannya yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan sampai saat hari ini. Berdirinya Anda di sini akan memberikan tausiah yang singkat dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang saya beri judul Hari Kiamat. Pada hari kiamat ini dibagi menjadi dua, yaitunya kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat kecil dengan kiamat besar. Pada kiamat kecil ini hanya ada bencana-bencana kecil, yakninya tanah longsor, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Itu adalah merupakan cobaan bagi kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji seberapa sabarnya diri kita. Allah sedang menguji kita dengan hadirnya virus, yakni virus corona. Nah, di dalam corona inilah kita ambil hikmahnya. Kita bisa berkumpul dengan keluarga dan tidak mementingkan pekerjaan dunia. Dan kita bisa beristirahat sejenak dari kesibukannya dunia. Dan kiamat kubro adalah kiamat yang besar yang akan datang di hari akhir, yaitunya yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Waqiah, Al-Zalzalah, Al-Qiyamah, dan lain-lain. Tapi pada kali ini kita akan membahas surat Al-Qari'ah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah.
Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Wa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah yakninya hari kiamat. Mal Qari'ah. Tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Dalam kalimat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita apa itu al-kiamah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apa yang terjadi pada hari kiamat? Dan di sini juga Allah ingin menjelaskan benar-benar dahsyatnya hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia menjadi laron-laron yang berterbangan. Laron-laron adalah hewan-hewan yang mengelilingi cahaya atau api. Dan laron-laron ini bertebangan kemana-mana. Manusia bertaburan di kulli makan, di setiap tempat. Dan Allah ubah gunung-gunung menjadi bulu-bulu yang berhamburan. Maknanya di sini terjadinya gempa yang sangat dahsyat sehingga gunung-gunung bisa berhamburan. Dan barang siapa yang rendah atau berat timbangannya, maka dia dalam kehidupan yang mulia. Dan barang siapa yang berat timbangan dosanya, maka dia di neraka hawiyah. Dan apakah itu hawiyah? Hawiyah adalah api yang sangat panas. Pada hari kiamat ini terdapat beberapa tanda, yaitu tanda yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Terbitnya matahari. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dan sampai seterusnya, sampai yang terakhir adalah kiamat besar terjadi. Pada bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama mengumpulkan banyak amal untuk bekal di hari nanti. Hari esok belum tentu kita dapat. Hari yang telah berlalu, maka biarkanlah berlalu. Hari yang sekarang, maka kerjakanlah. Hari yang sekarang, kerjakanlah, isilah yang baik-baik. Dan jangan isi dengan yang buruk-buruk. Karena mengapa Allah tidak mensukai yang buruk-buruk. Dan barang siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka itu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di hari esok nanti, yaitu yaumil qiyamah. Dan hari kiamat ini adalah rukun iman kita yang kelima, yakninya meyakini adanya hari kiamat. Meyakini sepenuh hati bahwa hari kiamat akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat. Bahkan Nabi Muhammad pun tak pernah diberitahu kapannya hari kiamat. Seperti hadis yang dibawakan oleh Jibril. Dan ketika Rasul ditanya, kapankah itu hari kiamat? Maka Rasul menjawab, yang ditanya tidak jauh beda dengan yang bertanya. Artinya di sini Rasul pun tidak tahu, malaikat Jibril pun tersebut tidak tahu. Dan pada hari kiamat ini muncullah sebuah fitnah yang sangat besar, yakninya Dajjal. Dajjal adalah orang yang Allah beri kekuatan untuk mencoba
amal untuk mencoba kesabaran dan kekuatan pada manusia. Bagaimana seorang manusia bisa mempertahankan dirinya dari Dajjal? Dan banyak masuk dari golongan-golongan Dajjal ini adalah kaum wanita. Maka Rasul berkata, jika datangnya Dajjal, maka ikatlah istri-istrimu dan anak-anak wanitamu sampai dia tidak ketemu. Karena mengapa? Wanita adalah orang-orang yang paling sensitif. Setiap tubuhnya itu adalah aurat. Rambutnya yang keluar satu, maka itu adalah sebuah dosa besar. Dan pada hari kiamat ditunjukkanlah neraka dan surga. Neraka bagi orang-orang yang berdosa, dan surga bagi orang-orang yang memiliki amal-amal baik yang banyak. Mungkin cukup sekian yang dapat Anda sampaikan. Lebih atau kurangnya saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi daerah Bengkulu dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya atas nama Ivan Muhammad. Allah Ivan Muhammad kita percuma membawakan atau materi ceramah kalau Allah yang berikan kita berjudul dengan Hari Kiamat. per bulan, misalnya Kemudian ada beberapa setiap oksigen per bulan 500. komentar, Bayangkan aja sudah 12 kritik bulan dan itu berapa? untuk untuk Satu tahun itu kedepannya ya. berapa? 2 tahun kemudian Jadi berapa? Kalau kita tidak bayar diharapkan maka dicabut nikmat saat oksigen. menyampaikan Sungguh murahnya doa hati pembuka Allah dalam majelis memberikan kita atau semua mukadimah di awal itu hendaknya harus hafal ya. Ini yang perlu diperbaiki oleh Ananda Ivan. Kemudian juga mungkin karena materinya nampaknya belum begitu menguasai, jadi penyampaiannya agak sedikit belibet ya. Tapi secara keseluruhan ya aman lah ya, secara keseluruhan standar. Penuh dengan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk penilaian sesuai tema dan isi, saya beri nilai 20. Sistematika penyampaian, pembukaan, isi, dan penutup saya beri nilai 15. Penampilan 10, intonasi 8. Total nilai 53. Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Air darah berbujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.